Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Provinsi Kamu Bandung, sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat waris mengatakan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Siapa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat surat An-Nisa tersebut? Aba'ukum. Siapa yang disebut dengan bapak-bapak kalian? Karena dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan masyarakat, sekarang yang menjadi bapak banyak, yang menjadi anak juga banyak. Maka apa yang dikenal sebagai anak dalam hukum munakahat itu belum tentu adalah sama dengan anak atau aulad dalam hukum faraid. Lebih-lebih lagi aulad atau anak daripada pengertian-pengertian yang di luar munakahat tapi menjadi dalam uruf, tradisi dan adat. Oleh karena demikian, bila kita dilihat dalam ilmu faraid, dalam ilmu waris, yang disebut dengan anak dan kebalikan dari anak itu ayah atau bapak, begitu juga ibu, itu tertentu yang ada hubungan nasab saja. Di luar hubungan nasab, yang hubungan nasab itu akibat daripada adanya lahir atau yang melahirkan yang ada dalam nikah yang sah. Jadi bukan saja yang dilahir karena asalnya dari seseorang, dan bukan juga karena dilahirkan oleh orang yang melahirkan tersebut. Tapi yang melahirkan itu berdasarkan daripada akad nikah yang sah. Itu baru disebut dengan anak dan bapak dalam konteks ilmu faraid. Dan kalau anak dengan ibu, setiap ibu yang dimaksud dalam ilmu faraid adalah ibu yang mulai rahimnya lah anak itu lahir. Apakah beranak itu nikah yang sah atau tidak? Sedangkan anak yang kamu bangsakan kepada kamu itu bukan anak, dan itu bukan ahli waris dalam ilmu faraid. Seperti apa yang diingatkan dalam surat Al-Ahzab tadi. Di situ ada dua hukum yang diperjelas oleh Allah yang berkembang sebelumnya dalam kehidupan masyarakat Arab. Yang pertama masalah dihar dalam hukum keluarga, yang kedua masalah adopsi. Dihar adalah Allah protes, wa ma ja'ala azwajukum allati tudahiruna minhunna ummahatukum. Tidak akan berubah para isteri-isteri kalian yang kamu berdihar dengannya menjadi itu ibumu. Orang yang berdihar menyatakan kepada isterinya bahwa ia adalah sama dengan punggung ibunya, itu tidak menjadikan perempuan yang isterimu
kamu berdihar dengan mengatakan punggungmu sama dengan punggung ibuku, tidak menjadi isterimu itu adalah ibumu. Kalau demikian, ia tidaklah berubah menjadi sebagai orang yang tidak sah kamu gauli karena kamu samakan dengan ibumu. Ya. Maka dalam hal tersebut, dihar itu bukanlah bentuk untuk menceraikan isteri. Dengan pernyataan itu tak berubah isteri menjadi ibu. Itu yang diklarifikasi. Akhirnya dalam Islam, dihar bila itu dilakukan oleh seseorang menyamakan daripada belakang daripada isterinya dengan ibunya, sama itu dihar dan hukumannya adalah wajib kafarat. Bayar kafarat suami dan ia tetap isteri. Tapi sebelum bayar kafarat tidak boleh untuk kumpul dulu. Yang kedua, dalam ayat Al-Ahzab ayat 4 itu Allah ingatkan, wa ma ja'ala ad'iyaukum abna'ukum. Tidak pernah berubah orang-orang yang kamu panggil itu sebagai anakmu itu menjadi anakmu. Itu hanya perkataan kalian, kata Allah. Dan perkataan kalian itu dengan mulut kalian. Allah menyatakan, berkata dengan yang benar supaya kamu bisa terpendunjuk kepada jalan yang betul. Orang yang kamu panggil itu adalah sebagai anakmu, tidaklah ia itu menjadi anakmu. Karena siapa saja yang memanggil anak itu adalah sebagai anaknya, bahkan mengisbatkan nasab kepada orang yang memanggilnya, dan itulah terjadinya adopsi ataupun tabani dalam tradisi sebelum Islam datang. Kalau anak masih kecil diambil dan ditukar nama orang yang melahirkan kepada orang yang mengurusnya, maka itu disebut bahwa itulah tabani yang asli. Bukan ayah angkat seperti dalam pengertian kita, tapi ini adopsi yang seperti pernah dilakukan juga oleh banyak masyarakat kita, dan itu tidak pernah menjadi anak-anakmu. Oleh karena demikian perintah Allah dengan amar ud'uhum li abaihim huwa aqsitu indallah. Panggillah anak itu, bangsakan anak itu kepada bapak mereka. Siapa bapak dia sesungguhnya? Itu lebih adil di sisi Allah. In lam ta'lamu aba'uhum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Kalau kamu tidak tahu anak kecil itu siapa ia, itu adalah ayah kandungnya, ayah nasabnya, itu saudara-saudaramu di dalam agama, atau itu adalah menjadi budakmu, ataupun orang yang menjadi kamu kekuasaan dia dengan wilayah. Dengan ayat ini surat Al-Ahzab ayat 45 sekaligus pembatalan terhadap sistem pengalihan milik warisan kepada anak angkat. Yang pada awal-awal sebelum Islam turun ayat waris, anak angkat menjadi salah satu daripada anak yang mendapatkan warisan yang sama, setara, sekedudukan dengan anak nasab. Saat ini seandainya ada hukum yang menyamakan anak angkat dengan anak nasab dalam hak mendapatkan warisan, itu bukan didasarkan kepada agama Islam. Walaupun itu mengatasnamakan adalah konsep Islam. Oleh karena demikian itu perlu untuk ditinjau kembali. Pun tidak ditinjau, sebagai seorang yang beriman, jangan terima hukum itu.
Karena zahirnya diputuskan seperti itu, batinnya itu tidak sah dan tidak halal milik yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Itu ayat Allah. Dalam hadis bersumber daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, laisa min rajulin adda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam illal kaffara. Siapa saja orang yang memanggil seseorang bukanlah ia kepada bapaknya, tiadalah orang yang memanggil bagi yang bukan bapaknya, tabangsakan sidra urang tahuykan ayah. Kan tabangsakan ke ayah ji. Ayah ji Ismail, tak koi Fatimah binti Usuh misalnya. Ya ji Ismail. Karena hidup bareng kutu. Ji muda-muda bareng kutu dari mana ji. Geubahna yang kutu je kana-kanyan. Dialah Ismail bin Usuh. Kan Ismail bin Daud barangkali. Yang Yahdroy Daud. Yang kekun. Itanya udah tupu nyan kan Yah ji. Tahui anaknya. Tabangsakan anaknya kepada yang kan Yah nasab ji. Ia tahu. Maka ia telah kufur kepada Allah. Ia telah kufur ke agama Allah. Na'udzubillah. Itu tegas Rasulullah. Dalam hadis yang kedua, yang ini hadis dua syekh juga, Bukhari Muslim. Hadis yang mendekati kepada sahih. An Sa'id bin Waqqas, dari Sa'id bin Waqqas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man adda ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Ya. Siapa saja yang memanggil kepada yang bukan bapaknya, kita bangsakan seseorang kepada yang bukan ayahnya secara nasab, ia tahu bahwa anak itu adalah yang dibangsakan kepada itu memang bukan bapaknya. Kalau tidak tahu enggak apa-apalah. Kita sudah tahu anak itu sudah dibangsakan kepada bapak dan kita panggillah dia kepada yang bukan bapaknya. Fal jannatu alaihi haram. Syurga Allah untuknya haram didapatkan. Haram mutema syurga Allah. Kan urang pubangsa mantau. Mengapa? Kalau kita lingkungan masyarakat tidak mendukung itu, ia akan dikenal orang itu bukan bapaknya. Si A mengadopsi seorang anak yang diambil anaknya anak si B. Anak tersebut bernama C. Lantas karena diambil saat baru lahir di rumah sakit sama ibu bidan. Begitu lahir, buat kontrak dengan si B. A menyerahkan anak ini untuk si B, ibu bidan ikut mendukung. Padahal tahu ini anak si A. Buatlah dalam akte kelahiran bahwa si C ini adalah bin B, bukan bin A. Ia tahu anak ini adalah bin A, tapi gejuk ke B. Si C, berilah C bin B, bukan C bin A. Nah, ia tahu. Nyan orang yang tupu ikut lebih-lebih untuk mencatat sebagai administrasi. Ya, fal jannatu haram. Syurga Allah haram terima. Kan kepada orang yang isbat mentang, yang mengaku isbat. Menanti katanya yang pudat dengan catatan sipil. Pertama bahawa dia bin pulan. Bin B kan bin A. Masya Allah. Taubatlah.
kalau yang sudah terjadi. Mengapa hal itu sangat dimurkai oleh agama? Hingga Rasul mengatakan fal jannatu alaihi haram. Syurga untuknya haram. Akibat dengan persembunyian itu, anak ini belum tahu apa-apa, masih kecil, lahir dalam nasab yang betul dari ayahnya bernama A. Tidak ada salah anak itu. Akad nikah betul. Beda saja ayahnya kurang beruntung dalam bidang ekonomi barangkali. Si B-nya banyak duit, kadang-kadang hana muhamele, anak lahir. Ya, biasa saja lagi nyan, karena hana umir, ya coklah ni megap. Bangsakan ke dia. Nah, kemudian bayangkan anak ini dari kecil. Kalau dia sebagai seorang anak laki-laki, kemudian si B laki-laki juga, yang kita bangsakan kepada dia itu sebagai binnya, anak daripada B. C anak daripada B, ini anak laki-laki, orang laki-laki. C anak laki-laki. Sekarang tidak pernah ada catatan apapun dalam keluarga. Meninggal B. Atau B kahwin. Kemudian gara-gara dia lahir anak dia dari isterinya. Perempuan. Nah, yang lahir anak ini. Bak perumah ke. Si anak si B tadi yang perempuan dengan dengan anak si B si A tadi yang diadopsi, sabar inang terberagam, nyantaban dengan orang lain, tak ada hubungan sama sekali. Yang kedua, si anak yang diadopsi tadi dengan isterinya si B, itu adalah seperti hubungan antara kita dengan orang yang sah nikah yang lain. Masalah dalam aurat, masalah dalam duduk, masalah dalam musafir, masalah menyegeja umedan perumah si B dengan anak yang adopsi yang laki-laki tadi. Yak mau belanja, dampingi iji, nyantaban dengan jak dengan cewek, anak beda. Hukum diharam. Tidak bisa untuk lakukan ruksah ibadah karena perjalanannya perjalanan haram. Karena dia pergi dengan anak asuhnya atau anak adopsinya. Bayangkan itu. Hanjut, gitu mayang. Menyoka ke kasar. Kagak jamak. Ya, menyoka taubat ini ya ulang mayangnya. Yang but aduh. Anak lebih kasar, anak lebih jamak. Bapak Ibu sidang jamaah dimuliakan Allah. Andai kata anak tadi yang diadopsi anak si A tadi perempuan, dengan ayah dengan si B ini, si perempuan ini adalah hubungannya hubungan seperti ajnabiah. Lebih parah daripada hubungan kalau anak ridha, ayah juga ayah ridha. Sahibul laban disebut. Itu tidak menyadai itu mereka untuk bisa ajnabi. Mereka haram berkumpul. Mereka haram menikah. Bisa berkumpul. Menyonyot haram mengumpul lanjut. Karena seperti ajnabiah. Karena kita banyak yang muhrim dalam hukum munakahat. Yang muhrim hanjit menikah. Nyanjit ke sebagai ngon dalam musafir. Dia sebagai muhrim. Jaklah merantau je dengan muhrim, geduk di rumah yang batas aurat berbeza dengan batas aurat dengan ajnabi. Ada yang belanja bengoh dua-dua gejut dan hana harum lagi kita nyu yang belanja dengan perumah tecit atau dengan mak atau dengan ado tu. Menyo yang muhrim. Siapa yang muhrim? Termasuk saudara susuan, anak susuan. Tapi dalam konteks warisan tidak dapat juga. Begitu juga anak tiri. Begitu juga dengan ayah tiri. Artinya anak tiri itu anak daripada isteri bapa kita. Atau anak daripada suami mama kita. Itu anak tiri. Dan itu adalah tidak boleh kawin. Ya, karena anak tirinya
Dan ia itu tidak haram, artinya tidak berdosa kalau kumpul. Tapi menyangkut dengan ini lebih parah dari itu. Maka anak yang laki-laki tadi yang diadopsi, dia tidak bisa. Ayah adopsi si B, anak dia tidak bisa menjadi, kalau ia anaknya yang perempuan, tidak bisa dia menjadi wali. Kalau yang diadopsi perempuan, si B ini tidak bisa menjadi wali bagi dia. Mengapa ini saya sampaikan? Karena masih ada dalam masyarakat kita perkembangan adopsi. Yang karayu kanu inuladum. Ingat, dia tidak halal untuk mengambil warisan. Walaupun menyorak menghukum menang. Anak adopsi bukan ahli waris. Ahli waris hanya al-aulad itu adalah aulad berdasarkan nasab yang sah dalam akad nikah yang sah kalau dengan ayah. Kalau mama yang disebut dengan ibu dalam hukum waris hanya ibu yang melahirkannya, bukan ibu ridha, bukan ibu martua, bukan ayah martua, bukan, itu semuanya bukan dalam konteks warisan, tapi hanya ibu yang melahirkannya. Apakah dilahirkan anak itu dalam ikat nasah atau tidak? Makanya kalau anak zina itu punya hak dapat warisan daripada mamanya yang melahirkannya. Oleh karena demikian, kita lihat selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber daripada Abdullah ibn Umar bahwa Zaid bin Harisah merupakan anak angkat Rasulullah. Kemudian mereka berkata, "Ma kunna nad'uhu illa Zaid bin Muhammad." Selama ini kami senantiasa memanggil Zaid itu bukan bin Harisah, tapi kami panggil dia Zaid bin Muhammad. Hatta nazal al-Quran, sampai turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi dalam surat Al-Ahzab ayat 5 tadi, ud'uhum li abaihim wa aqsitu indallah. Panggillah mereka, bangsakan mereka kepada ayah nasabnya, itu lebih adil di sisi Allah. Setelah itu Zaid bin Harisah tidak lagi dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi dipanggillah kepada ayah kandungnya. Zaid bin Harisah itu anak angkat Nabi. Bahkan waktu seorang perempuan yang mencuri daripada suku Mahzum, suku yang sangat dimuliakan oleh bangsa Arab, sehingga mereka bermusyawarah bagaimana supaya perempuan ini jangan ditatuhi potong tangan. Akhirnya kalau demikian, siapa yang bisa untuk datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan, mintalah dispensasi. Dia orang terhormat, ia orang sangat mulia, ia nanti terjadinya adalah untuk masalah dalam konteks sosial karena orang mulia. Maka kalau demikian, kata mereka, tidak ada lain kecuali Zaid bin Harisah yang bisa pergi. Karena Zaid bin Harisah itu anak Rasulullah dari banyak kesajiannya sebagai anak asuhnya. Datang Zaid menjumpai Rasulullah. Maka saat itu Rasulullah menegurnya, apakah kamu ingin untuk membantu orang yang untuk daripada memalingkan daripada hukum Allah? Dan itulah kata Rasul, saya sampaikan kepada kamu Zaid, andai kata Fatimah anak Muhammad mencuri, aku juga akan potong tangannya dengan tanganku sendiri. Yang kehinan kejadiannya itulah Zaid, karena dia anggap Zaid itu adalah sangat dekat dengan Rasulullah, karena dia itu adalah anak angkatnya atau anak asuhnya, atau disebut dengan anak yang menjadi diadopsi oleh Rasulullah. Kemudian bagaimana lagi kita lihat di dalam tafsir ahkam,
dalam menafsirkan ayat ini yang disampaikan oleh Muhammad Ali As-Sabuni, apa katanya? Sebagaimana Islam telah membatalkan dihar, juga Islam telah membatalkan tabani dan dijadikan muhrim di dalam syariat Islam, karena padanya membangsakan anak kepada yang bukan bapaknya itu termasuk al-kabair, dosa besar yang wajib untuk dicerca, dilaknat dan dicerca. Jadi kita bangsakan anak kepada yang bukan ayahnya itu ditabani adalah dosa besar berdasarkan seperti apa yang diingatkan dalam ayat. Oleh karena demikian, berkaitan dengan masalah adopsi ini, Islam hanya mengakui keturunan nasab yang sah adalah anak yang lahir dari akad perkawinan yang sah, yang disebut nasab. Menyoh nasab kon nasab, hingga hanya dibangsakan anak yang bukan nikah yang sah kepada ayahnya. Kedua, mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan dengan nasab ayah dan ibunya, merupakan itu adalah dosa besar dan itu bertentangan dengan syariat Islam. Tacak anak menyana cak tabah anak ne bantu segala macam pendidikan, pakaian segala macam lagi. Tapi yang haram mana? Mengangkat anak dengan memutuskan, bahkan dengan nama, bahkan tidak diperkenalkan dengan ayah nasab dan ibu daripada yang melahirkan. Ini adalah merupakan dosa besar dan ini bertentangan dengan syariat Islam. Jangan lakukan. Yang ka taubat you, ya peturi kembali soyah je menyona. Pegah je kalau sudah ada dah besar di rumah kita, anak itu adalah anak kita adopsi dulu. Sekarang perkenalkan pada dia bahwa dia adalah sangat kecil dan bangsakan dia. Memang dalam capir sudah disebutkan bukan kepada ayahnya, sekarang robah itu menjadi ayahnya. Jangan kita larut dalam dosa terus. Dan itu dosanya bukan hanya dosa daripada perbuatan, tapi pengaruh akibat dari perbuatan yang dilarang itu, timbullah dosa-dosa lain yang berkepanjangan yang tak pernah habis-habisnya. Ini yang kedua. Pengangkatan anak dengan tidak merubah nasab dan agamanya dan dilakukan atas dasar rasa tanggung jawab sosial merupakan perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama kita. Angkat saja anak. Pengangkatan orang, tapi kita tidak rubah nama ayahnya. Kita adopsi dari kecil, tapi nama ayahnya tidak dirubah, tetap kepada ayahnya. Ibunya tidak dirubah, tetap kepada ibu. Walaupun ia juga menyebut ayah adopsinya, ayah angkatnya dengan ayah, sebutan ayah. Ini kalau sebutan bapa, ayah, abu, walid, itu kan banyak istilah. Kepada yang mengadopsi boleh saja, tapi nasab dia yang dibangsakan tetap ayah kandungnya, walaupun dia dari kecil diasuh. Itu adalah merupakan amaliah sosial dan sifat membantu saudara yang sangat mulia di dalam syariat kita. Bedanya bagaimana? Bak ubah nasab daripada anak tersebut, itulah yang membahayakan dan itulah yang berdosa, karena bisa menimbulkan keliru bermacam hal lain yang akan datang. Bapak Ibu sidang jamaah, oleh karena demikian, kalau kita mengadopsi ayah angkat tapi tidak dirubah nasabnya kepada dia, itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang sangat dianjurkan oleh agama. Hubungan anak angkat
ayah angkat, ibu angkat sama dengan hubungan dengan orang yang muhrim dan muhramat, ajnabi dan ajnabiyah sebagai orang lain dalam hubungan, dalam kita berkomunikasi dan segala macam. Karena saat ini ada aturan yang menetapkan anak angkat sama dengan anak kandung dalam hukum waris. Nyan bek necok itu bertentangan dengan hukum agama, bertentangan dengan hukum waris Islam. Maka tolong itu jangan tergiur. Andai kata ada kesempatan, kalau bisa, bila ada anak angkat dan kita merasa sebagai yang meninggal itu ayah angkat kita, ayah yang mengadopsi kita. Kalau kita sebagai seorang yang beriman, sekarang sampaikan kepada orang yang mengadopsi kita, tolong untuk saya diberikan hibah Pak, karena nanti saya enggak bisa untuk mendapat warisan. Atau Bapak berikan kepada saya wasiat, karena saya dari kecil terus membantu dan Bapak sangat sayang. Kalau Bapak meninggal, saya tidak boleh mengambil warisan. Kalau tidak boleh kamu pergi ke sana, nanti hukum akan memutuskan. Jangan Pak, untuk apa hukum dunia? Kalau saya ambil hukum dunia itu tetap haram kalau tidak diridai karena bukan hak saya. Walaupun ketetapan hukum menetapkan seperti itu. Bapak kalau sayang kepada saya, sekarang Bapak wasiatkan untuk saya sepertiga harta hak saya. Lagi nyan menyayangkan. Menyohanai pegah iana lagi nyan jihanai abet getanya kata abet kata tepuh hukum. Kang hanjut kacau pusakan tu balun menyamati. Maka jino wasiat lun kekah, ku pegah bawa nyomandum lun wasiat menyamati lun terpeleh harta lun milik daripada anaknya. Sah wasiat anak pada persetujuan siapapun. Mengapa sah? Karena dia adalah bukan ahli waris. Yang wajib diutamakan wasiat daripada wasiat dan hutang daripada pembagian warisan. Sebelum warisan dibagikan, maka tunaikan dulu daripada wasiat itu. Itu yang paling penting. Kalau itu tidak dijaga, persoalannya hari ini, ayah yang mengambil anak itu dari kecil yakin dan saya lihat itu sangat sayang. Selama hidup dihibahkan, baju dibeli, emas dibeli, kawin dikawini oleh dia segala macam sampai untuk dibayar segala alat pesta dan segala macam. Bahkan dibuat rumahnya lagi. Harap-harap apalagi dia tidak ada anak. Kemudian kalau dia meninggal, ia bukan ahli waris. Pun dia paksa melalui hukum supaya mendapatkan, itu tetap tidak halal. Siapa yang ahli warisnya? Yang asabahnya lah, kakak, abang daripada orang meninggal. Biasanya orang adopsi karena enggak punya anak. Karena anak-anak draw gitu. Maka Islam, andai kata pada seorang isteri kita tidak punya anak, solusinya jangan timbul efek yang berkepanjangan, maka solusi yang ditempuh, ya cari isteri lain satu lagi. Mudah-mudahan di situ. Dan itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim. Itu salah satu hikmah daripada poligami. Mengapa? Kalau ambil anak orang seperti pemikiran logika daripada sebahagian orang kita dan masyarakat kita. Yang penting jangan kahwin. Ambil anak orang saja yang kecil, puang ke rumah, kan sama juga punya anak. Beda Pak. Bedanya di mana? Kalau anak orang kita ambil dari lahir dan kita putuskan nasabnya dengan ayah dan ibunya dan kita robah pada nasab kita seperti anak sendiri dari kecil, anak itu tidak pernah menjadi muhrim bagi kita. Sedangkan kita hari-hari di rumah terus. Pergi dengan dia, sudah merasa anak sendiri. Tapi dia itu adalah haram kita bergaul. Haram nampak aurat. Tidak boleh bersama dia. Tak boleh di rumah untuk saling menampakkan aurat dalam batas tertentu. Haram terus. Tapi kalau anak suami itu muhrim. Muhrim. Dunia akhirat muhrim.
Ya, seorang isteri tidak punya keturunan, ingin dapat keturunan, sampaikan pada suami. Cari anak satu. Bukan anak orang, anak bapak. Gimana cari? Cari mamanya. Semoga di sana nanti lahir, sama aku tidak lahir anak. Kamu kawin dengan seorang wanita lain, menjadi madu saya, dengan catatan, anaknya begitu lahir, itu adalah aku yang asuh dari kecil. Dan itu anakku. Kalau itu buat komitmen. Kalau dikasih, tidak salah buat komitmen. Begitu lahir, anak kecil itu bawa kepada istrinya yang tua. Jadi, dan istri yang tua sampai besar sampai tua dengan anak itu muhrimnya. Tidak bisa kawin karena anak suami. Beda dengan anak yang kita ambil anak orang, yang bukan karena nikah kita putuskan dengan ayah, kita putuskan dengan ibunya. Dan itu hukumnya. Yang pertama, kita putuskan pintu surga kepada anak itu. Dia mau mencari ridha Allah pada bapak dan ibunya. Seperti janji Rasul, ia tak pernah kenal dengan bapak dan ibunya. Pada Rasul mengatakan, jaga hubungan baik dengan bapak dan ibumu. Walaupun dia sudah berbeda agama denganmu. Tapi dalam konteks kemanusiaan, kamu jangan sakit hatinya. Dan dalam konteks itu, kamu tetap untuk menjaganya. Kita putuskan sampai dia tidak mengenal siapa bapak, siapa ibunya. Sedangkan ridha Allah, fi ridhal walidain. Kemudian murka Allah, fi murkal walidain. Ini walidain itu rilai kata kau tanya ke kata tu pintu syurga. Yang kedua kata buka pintu bawah hati ulun si. Nah ayah misalnya dia tukang becak. Anaknya ini sudah seperti anak pejabat. Wah, pergi kadang-kadang itu adalah diantar. Sekali tidak bisa diantar, ingin pulang dengan becak. Pas di situ becaknya becak ayahnya. Ia tidak pernah tahu itu becaknya. Apa yang dipanggil kepada ayahnya itu? Sedangkan ayahnya dia tahu itu anak kandungku. Tapi komitmen sudah ada perjanjian, tidak boleh kamu untuk memperkenalkan bahwa kamu ayahnya. Menghayati om. Nah, kan itu yang dipanggil. Masya Allah. Kiban perhatian kita tanya, anak darah drawati kan om ke kita tanya. Tanya pegang haikan omnya ya ke. Nyankah carong lagak kelaganya nyupat lahir nyupat nasab ke. Nanti dia pegang komitmen kali ikat oleh perjanjian. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena demikian mari kita taubat dalam hal ini dan kita sampaikan solusi kepada saudara kita. Semoga berkaitan dengan kasus adopsi ini mampu untuk kita selesaikan pelan-pelan sebelum kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdampak dalam pembagian warisan setelah kita meninggal. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai di sini wallahu a'lam bissawab. Nasallahi fatul karib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.